Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Suswanto selaku Ketua Kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan realitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendekatan realitas. Pendekatan realitas itu dikembangkan oleh William Glasser, psikologi dari California. Dalam pendekatan ini, konselor bertindak aktif, direktif, dan didaktif. Dalam konteks ini, konselor berperan sebagai guru dan sebagai model bagi konselinya. Ciri yang khas dari pendekatan ini adalah tidak terpaku pada kejadian-kejadian masa lalu, tetapi lebih mendorong konselor untuk menghadapi realitas. Selanjutnya, pandangan tentang manusia. Glasser percaya setiap manusia memiliki kebutuhan psikologis yang secara konstan atau terus-menerus. Ketika seseorang mengalami masalah, hal tersebut disebabkan oleh satu faktor, yaitu terhambatnya seseorang dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya. Glasser juga menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis manusia meliputi. Yang pertama itu adalah cinta atau belonging love. Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhan. Glasser juga menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis manusia yang meliputi satu, cinta. Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhannya untuk merasa, memiliki, dan terlibat atau melibatkan diri dengan orang lain. Yang kedua, kekuasaan atau power. Kebutuhan akan kekuasaan atau power meliputi kebutuhan untuk berprestasi, merasa berharga, dan mendapatkan pengakuan. Kebutuhan ini biasanya diekspresikan dengan orang-orang di sekitar kita. Memimpin, mengorganisasi, menyelesaikan pekerjaan, dan menjadi tempat orang bertanya atau meminta pendapat orang lain. Yang ketiga, kesenangan atau fun. Kesenangan merupakan kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia. Pada anak-anak terlihat dalam aktivitas bermain. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Contoh berlibur untuk menghilangkan kepenatan, bersantai, melucu, dan lain-lain. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini untuk merasakan kebebasan atau kemerdekaan dan tidak bergantung pada orang lain. Contohnya membuat pilihan atau aktif pada organisasi kemahasiswaan, memutuskan akan melanjutkan studi pada jurusan apa, bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kebutuhan ini tersebut bersifat universal, tetapi dipenuhi dengan cara yang unik oleh masing-masing manusia. Ketika seseorang berhasil memenuhi kebutuhannya, menurut Glasser, orang tersebut mencapai identitas sukses. Dengan konsep perkembangan kepribadian yang sehat, yang ditandai dengan berfungsinya individu dalam memenuhi kebutuhan psikologis secara tepat. Selanjutnya, konsep dasar. Pada dasarnya, semua individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, di mana kebutuhan bersifat universal pada semua individu, sedangkan keinginan ini bersifat unik pada masing-masing individu. Ketika seseorang dapat memenuhi apa yang diinginkannya, kebutuhan tersebut terpuaskan, tetapi jika apa yang dipenuhi tidak sesuai dengan keinginannya, maka orang akan frustasi dan pada akhirnya ia akan memunculkan perilaku baru sampai keinginannya terpuaskan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Teori kontrol. Penerimaan terhadap realita, menurut Glasser, harus tercermin dalam perilaku total yang memiliki 4 komponen, yaitu berpikir, berbuat, merasakan, dan menunjukkan respon-respon biologis. Glasser dan Corey menjelaskan bahwa secara langsung mengubah cara kita merasakan terpisah dari apa yang kita lakukan dan kita pikirkan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Meskipun demikian, kita memiliki kemampuan untuk mengubah apa yang kita lakukan dan pikirkan, apapun yang nanti mungkin bisa kita rasakan. Oleh karena itu, kunci untuk mengubah suatu perilaku total terletak pada pemilihan untuk mengubah apa yang kita lakukan dan pikirkan. Sementara itu,
reaksi emosi, dan respon psikologis termasuk dalam proses tersebut. Ketika seseorang berhasil memenuhi kebutuhannya, menurut Glasser, orang tersebut mencapai identitas sukses. Pencapaian identitas sukses ini terkait pada konsep 3R, yang dimana konsep 3R ini digambarkan oleh Glasser. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus merugikan orang lain. Yang kedua, kenyataan. Kenyataan dimaksud adalah sesuatu yang tersusun dari kenyataan yang ada dan apa adanya. Yang ketiga, kebenaran. Kebenaran merupakan ukuran atau norma-norma yang diterima secara umum, sehingga tingkah laku dapat dibandingkan. Selanjutnya, proses konseling. Pendekatan ini melihat konseling sebagai proses rasional yang menekankan pada perilaku sekarang dan saat ini. Menurut Glasser, hal-hal yang membawa perubahan sikap dari penolakan dan penerimaan realitis yang terjadi selama ini dalam proses konseling adalah: konseli dapat mengeksplorasikan keinginan, kebutuhan, dan apa yang dipersiapkan tentang kondisi yang akan dihadapinya. Tahap-tahap konseling. Tahap pertama, konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseling atau be friends. Pada tahap ini, konselor mengawali pertemuan dengan bersikap otentik, hangat, dan menaruh hubungan yang sedang dibangun. Hubungan yang terbangun antara konselor dan konseli sangat penting, sebab konseli akan terbuka dan bersedia menjalin proses konseling jika dia merasa konselornya terlibat dan bersahabat dan dapat dipercaya. Hal ini yang penting sekali dalam proses konseling. Konselor juga harus bersikap genuine melalui proses konseling. Konseli belajar bahwa mental yang sehat dan kehidupan menjadi lebih baik jika relasi antara manusia didasari saling keterbukaan dan apa adanya daripada bersikap pura-pura manipulasi. Oleh karena itu, bersikap jujur dan berterus terang, konseli juga sangat penting. Tahap kedua, fokus pada perilaku sekarang. Setelah konseli dapat melibatkan diri kepada konselor, maka konselor menanyakan kepada konseli apa yang dilakukannya sekarang. Tahap kedua ini merupakan eksplorasi bagi diri konseli. Konseli mengungkapkan ketidaknyamanannya yang ia rasakan dalam menghadapi permasalahannya. Tahap ketiga, mengeksplorasi total behavior konseli. Menanyakan apa yang dilakukan konseli atau doing, yaitu konselor menanyakan secara spesifik apa saja yang dilakukan konseli. Cara pandang konseli realita akan permasalahan konseli bersumber pada perilakunya, bukan pada perasaannya. Misal, konseli mengungkapkan setiap kali menghadapi ujian ia mengalami kecemasan yang luar biasa. Dalam pandangan konseli realita, yang harus diatasi bukan kecemasan konseli, tetapi hal-hal apa saja yang dilakukan untuk menghadapi ujian. Tahap 4, konseli menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Pada tahap ini, respon-respon konselor diantaranya menanyakan apakah yang dilakukan konseli dapat membantunya keluar dari permasalahan atau sebaliknya. Tahap 5, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Ketika konseli mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah dan tidak cukup menolong keadaan dirinya, dilakukan dengan membuat perencanaan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Tahap 6, membuat komitmen. Konselor mendorong konseli untuk merealisakan rencananya yang telah disusun bersama konselor sesuai dengan jawaban waktu yang ditetapkan. Tahap 7, tindakan menerima permintaan maaf alasan konseli. Konseli akan bertemu kembali dengan konselor pada batas awal yang telah disepakati bersama. Pada tahap ini, konselor menanyakan perkembangan perubahan perilaku konseli. Apabila konseli tidak tahu, belum berhasil melakukan apa yang telah direncanakannya, permintaan maaf konseli atas kegagalannya tidak untuk dipenuhi konselor. Tahap 8, tindak lanjut. Tahap 8 tindak lanjut ini ada dua. Yang pertama, tujuan konseli, yaitu layanan konseli ini
bertujuan membantu konseli mencapai identitas konseli berhasil. Konseli yang mengetahui identitasnya akan mengetahui langkah-langkah apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang dengan segala konsekuensinya. Bersama-sama, konseli dihadapkan kembali pada kenyataan hidup, sehingga dapat memahami dan mampu menghadapi realitas. Yang kedua, peran dan fungsi konselor. Fungsi konselor dan pendekatan realitas adalah melibatkan diri dengan konseli, bersikap direktif dan didaktif, yaitu berperan seperti guru yang mengarahkan dan dapat saja mengkonfrontasi sehingga konseli mampu menghadapi kenyataan. Hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.